Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Nah, materi kita yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai matriks. Nah, matriks berarti kita akan membahas multidimensional array. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai array satu dimensi, teman-teman. Jadi teman-teman tentunya sudah paham ya untuk melakukan manipulasi pada array satu dimensi. Sekarang kita lanjutkan ke yang dua dimensi. Nah, secara teori yang dua dimensi itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi, anggaplah kita memiliki baris dan kolom gitu ya. Ada seperti ini. Nah, jadi untuk merujuk pada kolom ke saya singkat misalkan di poin R11 misalkan. Nah, untuk merujuk ke R11 itu dia adalah di sini A00 atau anggap saja A11 gitu ya kalau misalkan di matriks. Jadi dia dimulainya dari indeks ke 0, jadi A00 gitu. Jadi kolom ini yang dimaksud. Untuk merujuk ke A berapa jadinya? 000 A12 gitu. Berarti dia mulainya dari adalah 01 gitu. A01 karena dia ingat indeks di apa? Array itu dimulai dari 0 ya. Beda halnya kalau kalian melakukan perhitungan di kalkulus. Kalau misalkan menggunakan kalkulus, indeksnya dimulai dari 1 biasanya kan kalau di kelas gitu. Nah, jadi untuk melakukan indexing atau pengambilan suatu nilai di matriks itu adalah menggunakan array multidimensional. Nah, jadi contohnya seperti ini untuk menginisialisasi. Jadi di sini dia memiliki 3 baris 4 kolom. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalkan saya katakan di manakah posisi ke 0? Posisi ke 0 itu berada di A00. Kalau misalkan kalian print A00 seperti ini, baru dia akan mencetak 0. Kalau misalkan kalian print adalah A12, berarti A1 ke 2, berarti dia itu ada di angka 6. Kalau misalkan print 21, berarti di angka 9. Kayak gitu. Nah, pertama dalam menentukan array, tentunya kalian harus menentukan dulu jumlah eh, apa ya value yang bisa ditampung. Jadi di sini sebagai contoh dia akan membuat multidimensional array dengan komposisi 3 baris 4 kolom. Jadi di sini adalah hitungannya barisnya, kemudian baru kolomnya. Kayak gini. Ada 3 baris 4 kolom. Nah, jika seperti ini berarti dia 2 baris 3 kolom. Nih, sekarang kita coba ke contoh. Di sini sudah saya sediakan contohnya. Ada 5 baris, 2 kolom. Nah, jadi seperti ini nih baris ke bawahnya ada 5, terus ada 2 ke bawah. I sama J. Nah, for I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Nah, jadi kalau misalkan kita di multidimensional array, kita menggunakan 2 kali perulangan. Perulangan pertama itu untuk menentukan adalah jumlah kolomnya, ini kolom. Yang kedua, ini adalah menentukan jumlah barisnya. Nih, sorry, saya kebalik ya. 5 ini itu adalah jumlah barisnya, sorry ya, ini baris. Tapi yang 2 ini adalah jumlah kolomnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang perulangan yang pertama itu dimulai dari sini, baru ini akan dieksekusi. Jadi, jika saya jabarkan, perulangan ini adalah semisal perulangan pertama dijalankan, jadi perulangan yang di tengah ini akan dijalankan hingga habis. Baru bisa dilanjutkan ke perulangan yang berikutnya di sini. Begitu juga selanjutnya. Jadi perulangan di sini diselesaikan dulu baru bisa dilanjutkan di perulangan di luarnya, kayak gitu. Nah, ada di sini istilah print
A persen D persen D persen D gitu. Nah, persen D itu maksudnya adalah untuk menginisialisasi atau mengganti value dari I. Nah, jadi persen D pertama itu akan dia diganti dengan nilai I, persen D yang kedua itu diganti dengan J. Nah, persen D yang ketiga ini diganti dengan nilai AIJ kayak gini. Nah, ini hasil outputnya seperti ini. Ini contoh untuk array 2 dimensi. Ya, cukup mudah teman-teman ya. Jadi sangat gampang sekali untuk melakukan array 2 dimensi. Nah, kita bisa melakukan practical codingnya. Jadi, ini saya copy. Coba copy ya. Saya paste di sini. Kemudian, sorry, ini nggak boleh. Oke, ini coba kita run code. Nah, sama ya outputnya seperti ini. Jadi mungkin ini yang baru untuk kalian, ini entah untuk mengganti ini sepertinya contohnya adalah seperti formatting gitu. Jadi pertama kita bentuk dulu seperti apa outputnya. Jadi persen D ini untuk untuk menentukan nilai. Jadi persen D di sini diinisialisasi dengan I, kemudian persen D di sini menggunakan J, juga yang sebelah di sini juga digantikan dengan AIJ ini. Nah, jadi dia pertama menentukan bentuknya dulu, baru di assign value-nya kayak gitu. Nah, udah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, apa yang terjadi kalau misalkan kalian tambahkan value di sini, terus tanpa melakukan perbaikan di sini. Jadi kita tiba-tiba menambahkan row-nya, tambahkan barisnya gitu, tapi di sini kita inisialisasinya 5, sedangkan barisnya ada 6 misalkan. Maka yang terjadi, terus kita ganti menjadi seperti ini. Oke, kita running. Hasilnya adalah error. Dia akan mendeteksi jumlah dari elemen yang diassign. Sehingga jika jumlahnya di sini tidak sesuai, maka pasti codingnya akan error. Sehingga kita harus menyesuaikannya lagi kayak gini. Baru codingnya jalan. Nah, seperti itu. Ya, gampang ya teman-teman ya. Jadi tinggal kalian praktikkan bagaimana caranya menggunakan array 2 dimensi. Nah, coba kita cari di internet mengenai praktikal atau contoh penerapan dari multidimensional array. Saya coba. Oke, ini masih satu dimensi. Oh, tidak. Oh. Oke, ini contohnya salah satu ya. Penerapan yang 2 dimensi. Jadi program untuk menghitung duplicate array.
jadi dia itu menghitung jumlah elemen-elemen yang duplicate. Ini juga, nah ini lebih ke apa, ininya, matriksnya ya. Nah ini ada nih, write C program to add to matrix. Nah ini ada nih, bagus nih. Jadi dia bisa menjumlahkan ini, jumlahkan dengan ini, masukkan bilangan baru. Nah ini contohnya. Oke, kita coba yang sederhana dulu. Nah, jadi di sini dia ada input, dan output. Nah, matrix addition. Jadi di sini adalah yang terjadi penjumlahan array. Array pertama dijumlahkan dengan array kedua, matriks pertama dijumlahkan dengan matriks kedua menghasilkan matriks baru, seperti itu ya, hanya yang baru. Terus kita cek codingnya. Nah, di sini ada istilah define. Define itu artinya dia menetapkan nilai value yang default. Jadi ketika orang mengatakan size, nilainya sudah di-set 3 gitu. Nah, ini istilah lain untuk menentukan define atau menentukan value atau menentukan nilai suatu variabel gitu lah istilahnya ya. Ada istilahnya nama define. Kayak gitu. Nah, define ini digunakan apabila tidak berubah-ubah size-nya, lebih tepatnya. Kayak gitu. Jadi otomatis size di sini langsung angkanya 3. Jadi 3 ke 3. 3 baris dan 3 kolom. Karena di sini kan 3 baris 3 kolom. Terus matriks B juga 3 baris 3 kolom. Matriks C itu untuk menghitung result dari penjumlahan matriks. Ada baris dan kolom, kemudian perulangan seperti tadi. Terus inputannya. Nah, di sini kita yang diminta untuk menginputkan value-nya. Nah, ini untuk menghitung penjumlahannya. Terus ini outputnya ketika hasil penjumlahan. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi saya punya challenge untuk teman-teman di sini. Silahkan teman-teman uji coba program ini. Jadi 23 sampai 30. Mungkin levelnya beda-beda ya. Oke. Silakan teman-teman coba link berikut yang ada di list of matrix programming exercise, dicoba-coba. Jadi yang dicoba itu adalah 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, dan 39. Kayak gitu. Silakan dicoba di workspace-nya atau di masing-masing teman-teman, laptop teman-teman. Jadi nanti kemungkinan saya akan acak lagi seperti pada pertemuan yang sebelumnya untuk melakukan atau untuk menjawab tes ini gitu. Silakan dicoba dulu hingga berhasil.
Oke ya, jadi silakan dicoba. Jika teman-teman sudah bisa ini, kita akan lanjutkan ke pointer. Tapi syaratnya harus bisa ini dulu, sampai ngerti banget. Oke ya. Nah, silakan dicoba. Jika teman-teman mengalami kesulitan, silakan bisa melakukan konsultasi ke saya melalui grup WhatsApp ya. Nah, tugas ini kerjakan dulu di workspace. Untuk pengumpulannya itu menyusul. Jadi yang penting kalian kerjakan dulu di masing-masing workspace-nya sampai paham banget kayak gitu. Sesuai dengan nomor yang saya tunjuk tadi ya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba.